Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ulfa Mahfudhoh, Ulfi Nisaul Afifah, Umi Lailatus Saadah, dan Umi Nabila akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Media Pembelajaran dan Proses Belajar Mengajar. Pengertian media. Kata media berasal dari kata Latin medius yang berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau penyampai pesan antara pengirim dan penerima pesan. Komponen media pembelajaran. 1. Saluran melalui mana pesan atau peserta didik dikirim. 2. Berbagai jenis komponen lingkungan belajar yang dapat memotivasi siswa untuk belajar. 3. Jenis alat fisik yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dan memotivasi siswa untuk belajar. 4. Bentuk komunikasi cetak dan audio, visual dan audiovisual yang dapat merangsang belajar ke belajar. Selanjutnya, landasan dalam penggunaan media pembelajaran. 1. Landasan psikologis. Belajar adalah suatu proses yang kompleks dan unik di mana belajar seseorang meliputi seluruh unsur kepribadiannya, baik fisik maupun psikis. Keterlibatan seluruh komponen kepribadian ini dapat ditunjukkan dalam perilaku belajar seseorang. 2. Landasan teknologis. Tujuan akhir dari pembelajaran teknologi adalah untuk membuatnya sesederhana mungkin bagi siswa untuk belajar. Untuk mencapai tujuan tersebut, teknologi pembelajaran baru-baru ini mengembangkan berbagai sumber belajar untuk memenuhi tuntutan setiap siswa berdasarkan fitur mereka. 3. Landasan empiris. Berdasarkan pemikiran empiris, pemilihan media pembelajaran tidak boleh semata-mata didasarkan pada preferensi guru, tetapi lebih pada kesesuaian karakteristik peserta didik, karakteristik media pembelajaran, dan kualitas media itu sendiri. Proses belajar mengajar. Belajar dan tumbuh adalah proses internal bagi siswa dalam hal prosedur. Siswa mengalami, melakukan, dan menjalani pembelajaran dan pengembangan. Inilah yang dimaksud dengan belajar, suatu proses interaksi antara guru dan siswa dengan tujuan meningkatkan perkembangan mental sehingga siswa menjadi mandiri dan utuh. Juga proses belajar terjadi karena siswa menerima sesuatu dari lingkungannya. Faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. 1. Pengajaran berbasis motivasi. Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan untuk mencapai tujuan. 2. Pengajaran berbasis aktivitas. Karena instruktur mengetahui segalanya dan menentukan segala sesuatu yang dianggap vital bagi siswa, tindakan mandiri dianggap tidak berarti. Penuangan sistem lebih mudah diadopsi oleh guru tanpa masalah atau tantangan. 3. Pengajaran berbasis perbedaan individual. Karena individu adalah satu kesatuan dengan kualitas yang unik. Tidak ada dua individu yang sama. Ini dapat digambarkan sebagai fakta dan kepastian. Dua terminologi, horizontal dan vertikal, dapat digunakan untuk menggambarkan perbedaan individu. Kesenjangan horizontal, di mana satu individu berbeda dari yang lain dalam hal karakteristik mental seperti kecerdasan, kemampuan, minat, ingatan, emosi, kehendak, dan sebagainya. Ada dua individu yang identik dalam atribut fisik seperti bentuk, ukuran,
kekuatan, dan daya tahan. Namun ada perbedaan dalam hal vertikal. Masing-masing perbedaan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. 4. Pengajaran berbasis lingkungan. Belajar pada dasarnya adalah interaksi dua arah antara individu dan lingkungannya. Lingkungan merangsang individu dan individu pada gilirannya untuk menanggapi lingkungan. Hal ini menunjukkan pentingnya fungsi lingkungan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya adalah proses belajar mengajar sebagai proses komunikasi. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses pengiriman pesan dari sumber melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Pesan, sumber pesan, saluran atau media, dan penerima pesan adalah komponen-komponen komunikasi. Pesan yang dikomunikasikan adalah isi ajaran atau didikan yang ada dalam kurikulum. Sumber pesannya bisa berupa guru, siswa, orang lain, ataupun penulis buku dan produser media. Salurannya bisa media pendidikan, dan penerima pesannya adalah siswa atau guru. Selanjutnya yaitu proses penuangan pesan, yaitu sebagai berikut. A. Mengenal pasti sumber-sumber pengetahuan yang akan disampaikan atau dituangkan. B. Pertimbangan kelemahan dan kekuatan sumber atau akurat. C. Pesan dapat dituangkan dengan simbol-simbol komunikasi seperti verbal, nonverbal, visual, dan audiovisual. Berikutnya yaitu faktor yang menjadi penghambat dalam kegiatan komunikasi. 1. Hambatan psikologis. 2. Hambatan kultural. 3. Hambatan lingkungan. Dan cara mengatasi hambatan tersebut bisa sebagai berikut. Secara umum, hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan media pembelajaran di kelas dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan fungsi media pembelajaran yang digunakan untuk mempermudah proses belajar, sehingga proses belajar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama, komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi intrapribadi, yang artinya komunikasi yang dilakukan pada diri sendiri. Proses komunikasi ini terjadi dari kegiatan menerima pesan atau informasi, mengolah dan menyimpan, juga menghasilkan. Bentuk komunikasi yang kedua yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar pribadi. Komunikasi ini juga dapat diartikan sebagai proses pertukaran makna dari orang yang saling berkomunikasi antara satu individu dengan individu lainnya. Komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi ini dapat diartikan sebagai tatap muka dari 3 atau lebih individu guna untuk memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki. Contoh komunikasi ini antara lain kuliah, rapat, briefing, seminar, workshop, dan lain sebagainya. Baik, cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wahiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.